Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, sehingga kita dimudahkan untuk memperoleh nikmat yang sifatnya umum. Kita diparingi sehat, kita diparingi panjang umur, hujan Allah Subhanahu wa taala limpahkan, ternak-ternak kita semuanya juga dalam keadaan sehat, lemu. Itu nikmat saking Allah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang mulia, suri tauladan kita sekalian, yang mengajarkan kita perihal ibadah, yang mengajarkan kita sekalian jalan mudah untuk bahagia dunia dan akhirat. Nabi penutup, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan Jumat sebelumnya kula jelaskan perkara penting terkait kita belajar Al-Qur'an sesarengan. Kita diperintahkan untuk belajar, kemudian yang lebih berilmu, ngulang, mengajarkan ilmu Al-Quran pada yang lainnya, karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang belajar yaitu sinau Iqra, maos Qur'an, belajar saking dasar huruf-huruf A, Ba, Ta, Sa, kemudian sampai Iqra 6, lalu akhirnya lanjut Al-Quran. Nah, itu orang yang belajar. Kemudian ada yang ngulang tadi, dia sudah bisa baca Quran, kemudian dia ngulang lagi pada para jamaah yang lainnya yang belum bisa membaca. Nah, dikatakan di sini itulah sebaik-baik orang. Namun sebagaimana yang diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang namanya kita maos Quran tidak hanya kita belajar bagaimana membaca. Tujuan yang paling penting
Al-Quran itu diamalkan, terus kita semuanya mau mengkaji kandungan-kandungan saking ayat Quran. Oh, ayat ini artinya seperti ini. Oh, tafsirannya para ulama seperti ini. Dan ini sudah kula jelaskan, tafsir-tafsir ringkas saking surat-surat pendek, jenengan semua bisa belajar sesarengan di pengawasan malam Kemis. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahasan berikutnya lagi adalah saking Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Ini mengingatkan kita lagi bahwa hidup kita itu hanya sebentar, hanya sementara. Beliau katakan menuntut ilmu itu sampai mati. Sama seperti kita ibadah nje. Kita sholat, lakukan ibadah-ibadah secara umum, kita ibadah terus selama masih diparingi sehat, selama masih dianugerahi kekuatan, kuat berangkat ke masjid. Sebagaimana jenengan kalau mau cari pakan sapi pun kuat, walaupun pun sepuh, iso gawa motornya ditumpai pakan, jenengan itu kuat, harusnya untuk ibadah ke masjid juga jenengan demikian adanya. Coba kita perhatikan nasihat saking para ulama dalam kalimat berikut ini, walaupun secara hadis sanadnya dhaif, sanadnya lemah, namun kita gali kandungan makna saking hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahul jannah. Seorang mukmin harusnya tidak pernah puas, tidak pernah senang dengan kebaikan yang ia dengarkan, hingga kehidupan akhirnya ujungnya itu adalah masuk surga. Ulang-ulang ji, seorang mukmin semestinya tidak pernah puas, tidak pernah senang dengan amal dia sendiri, sampai nanti berhenti dia itu beramal, yaitu akhir ujungnya ketika dia itu masuk surga. Bahasa bebasnya di sini para jamaah sekalian yang mugi-mugi Allah rahmati lan berkahi. Maksud ringkasnya adalah kita sebagai orang beriman itu ibadahnya tetap terus ada sampai kita meninggal dunia. Ada berita seripah baru kita berhenti itu. Ada berita orang meninggal, yaitu kita sendiri, nah itu baru berhenti. H-1 masih kuatan masjid, ke masjid. Tidak boleh merasa puas. Wah Ustaz, kalaupun rutin sholat gangsal waktu, wah subuh kalau rutin Ustaz. Wah Jumatan apalagi pun tertib Ustaz. Namun yo kadang-kadang Ustaz, yo kadang mangkat, yo kadang ora. Pas lagi sibuk ngurus sawah yo kalau kelingan wae Ustaz, kalau ora kelingan belas ya wis bablas. Namun saat ini kula pun tertib. Ya, tertibnya tadi baru berhenti kalau datang pada kita itu kematian. Selama masih ada nyawa, kita masih layak, kita masih pantas untuk hidup, maka ibadah itu harus tetap ada. Sama seperti kita sesarengan itu belajar sinau agama, belajar agama, kita juga belajarnya terus-menerus. Kalau jelaskan di sini para ulama menjelaskan tentang kalimat tadi, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Para ulama itu kalau ditanya, kapan engkau menuntut ilmu? Sampai kapan? Ila mata tatlubul ilma? Sampai kapan engkau itu menuntut ilmu? Kemudian jawab para ulama itu selalu kalimatnya hampir persis sama.
Mau tanya kepada Abdullah bin Mubarak, mau tanya kepada Imam Ahmad, sama jawabannya, ilal mamat. Imam Ahmad katakan ilal maut, sampai datang kematian, baru berakhir. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, aku ini, kata Imam Ahmad, benar-benar akan terus ngaji, terus hadiri majelis pengaosan hingga aku masuk kubur, baru aku anggap selesai. Sebagian ulama ditanya lagi, sampai kapan engkau itu terus belajar? Dia jawab, sampai saya masih pantas untuk hidup, ya sudah. Seperti itu saya tetap masih belajar. Ada lagi cerita unik para jamaah sekalian. Wonten tiyang sepuh. Kalau yakin di sini belum ada umur sekian ini. Umurnya 80 tahun. 80, Pak. Ini kalau warga warak itu paling wis stroke gitu. Sampun stroke atau cuma di tempat tidur, disuruh negal ngurus sapi paling nggak bisa. 80 itu biasanya usia rawan itu. Nah, dia datang kepada Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in di masa silam. Dia tanya pada Al-Hasan Al-Basri, wahai Al-Hasan Al-Basri, umur saya sekian ini, 80 tahun, saya masih pantas enggak untuk sinau belajar? Umur 80 tahun ya, tiang sepuh berarti ya, Nji. Niki hadir para jamaah sepuh-sepuh niki lho. Bahkan yang sepuh-sepuh yang ada di warga warak itu mayoritas. Wis ubanan kabeh niki lho. Ini mayoritas nih yang hadir. Ini 80 tahun, tanya pada Al-Hasan Al-Basri, saya ini kira-kira masih pantas enggak untuk belajar? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri jawab, para jamaah sekalian, coba perhatikan kalimat ini. Imam Al-Hasan Al-Basri jawab, selama engkau masih bisa hidup, masih pantas untuk hidup, maka segitu umurmu tetap masih pantas untuk belajar. Nah, saat ini kalau bahas bebas berarti. Kalau ini untuk urusan belajar, berarti tidak boleh kita merasa malu untuk belajar, walaupun itu lagi belajar Iqra. Wis ora tau munggah tenan iki lho. Wingi Iqra siji, saiki ya Iqra siji terus, ora tau munggah blas. Maka selama itu panjenengan itu masih kuat belajar, maka disuruh belajar, kata Al-Hasan Al-Basri. Kaitannya kalian perkara ibadah, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, selama masih waras, maka selama itu juga kita disuruh ibadah, Pak. Ibadah ini rampung kapan? Ilal mamat, sampai mau dekat mati. Sampai kapan nanti matinya, Pak? Wallahu a'lam. Tapi sekarang warga wara itu lebih senang mikir dunia. Heha niku makin laris, heha itu Masya Allah. Dampaknya bagi para wisata, bagi warga wara, Krambil, sawah. Wah, pesat banget. Saya orang tahu leren nih bis-bis nih loh, pas Jumat, Sabtu apalagi. Apalagi Sabtu itu malam Minggu. Wes kebuak jalan warak ini. Saya gur mikir yo kepiye yo aku ora tumbas bis yo iki sapiku iki aku ora dol yo iki piye. Saiki mikir sapine ora didol. Ora teko apa? Bis. Bisnya tinggal apa? Ya kuwi narik. Narik bisa, Pak. Nggawa bis sing muatane iso pinten kilo. Nah, itu jenengan saged lho niku. Bis itu berat banget loh itu bis. Iso disupiri loh. Namun untuk panggilan azan, ya, panggilan azan, Pak. Ya paling coba jenengan hitung aja itu. Paling yang rame itu pas Jumatan, mohon Pak.
Cuma pas dengan itu pas lagi sibuk-sibuknya itu, apalagi sampun aktif. Ya orang tahu ditutup saniki. Oh saiki arek mikir bis iki besok bisku kepiye ya. Iki saiki aku duwe sapi iki lho. Sapi iki payune 30 paling. Mbuh iki sapine apa? 2 paling itu. Saiki wis mikir bis. Ya mugi-mugi ya sholat ya lancar, dijaga pas lagi bawa bis, pas waktu istirahat, pas tenheha, wonten musola, jenengan sholat. Ya mudah-mudahan masih kelingan. Namun kalau sekarang itu dengan sibuknya seperti ini, sepertinya sholat itu akan sulit sekali. Wong jamaah masjid itu paling cuma bocah-bocah sekarang, yang sepuh-sepuh yang nggak punya bis yang mangkat kok. Ini sebentar lagi sore ini, malam Sabtu ini, ya mulai ramai. Oh, itu dampaknya luar biasa itu. Ingat, wonten kematian. Semuanya kita rasakan. Tinggal tunggu waktu. Selama pantas untuk hidup, kita masih sehat, dituntut untuk ibadah. Kecuali kalau kita memang tidak pantas lagi untuk hidup. Memang kita tidak pantas lagi karena stroke cuma di tempat tidur saja, monggo. Itu berarti sudah nggak waras lagi, mboten sehat lagi, mboten kuat lagi. Namun selama masih sehat, Allah tuntut untuk ibadah. Selama masih waras, Allah tuntut kita untuk sholat. Selama masih bisa mikir sapi, Allah tuntut untuk kita ke masjid. Selama masih bisa mikir bis, Allah tuntut kita untuk datang ke masjid juga. Gak ada alasan. Karena jenengan bisa bawa bis sekian ton. Hanya Allah yang beri taufik. Semoga kita diparingi sehat terus, diparingi husnul khotimah, dan Allah semua menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah.